Halo, assalamualaikum Dizzy Lovers dan teman-teman sekalian. Apa kabarnya kalian nih? Aku harap kalian itu semua baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini aku mau ngelanjutin tentang alur cerita di Riris Ertugrul episode 7 part 1. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Ya, gak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan bahwa Ertugrul berusaha untuk menangkap orang suruhan Titus yang memberikan informasi kalau Ygit dan Turgut telah ditangkap oleh Titus dan pasukan Templar. Orang tersebut pun berusaha melarikan diri dari kejaran Ertugrul, melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, dan saat ada kesempatan Ertugrul melemparnya dengan buah dengan pukulan keras sehingga orang itu jatuh dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Ertugrul. Lalu Ertugrul menginterogasinya dengan bertanya, "Katakan, siapa yang menyuruhmu? Di mana saudaraku? Di mana pangeran? Bicaralah." Ketika orang itu tidak mau berbicara, Ertugrul pun mematahkan lengan orang tersebut supaya orang itu mau berbicara. Tetapi dari arah yang tak terlihat, tiba-tiba sebuah panah melesat ke arah Ertugrul, dan Ertugrul pun berhasil menghindar dari anak panah itu. Ertugrul mencari ke arah anak panah itu berasal, tapi tidak terlihat ada seorang pun di sana. Ertugrul menghindar dari tempat itu, dan tak lama anak panah melesat ke arah orang tersebut sehingga orang itu pun mati. Sedangkan di tempat pemberhentian karavan yang membawa Sulamasya, Bozok yang sedang berusaha untuk memanah ke arah Sulamasya, ia pun menyerah karena terhalang oleh orang-orang yang mengelilingi Sulamasya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menggunakan belatinya dan berlari ke arah Sulamasya. Sulamasya pun menyadari kedatangan Bozok. Ketika Bozok mulai mendekat, tiba-tiba anak panah menancap ke tubuhnya dan ia pun terjatuh tepat di depan Sulamasya. Dari kejauhan terlihat Kurdolu sedang memegang busur panah itu. Ternyata Kurdolulah yang menyelamatkan Sulamasya dari ancaman Bozok. Kurdolu pun menghampiri Sulamasya. Lalu Deli Demir bertanya pada Kurdolu, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Kurdolu?" Kurdolu menjawab, "Untuk keselamatan kepala suku kita, aku berkuda ke sini dengan sangat cepat. Syukurlah aku tiba tepat waktu." Sulamasya pun terharu dengan saudara-saudaranya itu. Lain dengan Haimeana yang tampak curiga dengan kedatangan Kurdolu. Ia pun bertanya pada Kurdolu, "Bagaimana kau tahu kalau kepala suku kita akan mengalami bahaya?" Kurdolu pun menjawab dengan cerita karangannya, "Haime, Bozok datang padaku sebelumnya menanyakan padaku tentang kematian ayahnya. Dia mendengar Gundoldu menyalahkanku saat pertemuan. Dia pikir aku yang membunuh ayahnya. Dia menodongkan pisau ke leherku. Tapi karena penderitaan atas kematian ayahnya, aku memaafkannya atas kekerasan yang dia perbuat. Tapi ketika Gundoldu berkata tenda kepala suku diserang pada malam hari, aku berkata dalam hati, siapa yang tahu apa yang mereka bisikan pada Bozok. Makanya aku tidak bisa diam, aku segera bergegas dan datang ke sini secepat yang aku bisa." Lalu Deli Demir bertanya pada Kurdolu, "Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau akan ikut kami ke Aleppo?" Kurdolu pun menjawab, "Tidak, aku akan kembali. Sudah ada kau di samping syekh kita Deli Demir. Sampai jumpa di Aleppo." Lalu ia pun meninggalkan Sulamasya dan lainnya untuk kembali ke perkemahan. Lalu di suku Kai, Selcan dipanggil oleh Yai, seorang pembuat ramuan yang juga mengetahui rencana Kurdolu dan Selcan. Selcan yang tidak senang dipanggil olehnya pun bertanya, "Mengapa kamu memanggilku ke sini?" Lalu Yai itu berkata, "Aku tahu Kurdolu gagal membunuh Sulamasya, jadi jangan bersedih hati dulu Selcan. Tapi sebelum itu kau harus melewati beberapa masalah." Selcan yang tidak mengetahui maksudnya, ia pun bertanya, "Bahaya seperti apa?" Yai pun menjawab, "Wabah. Wabah akan segera menginfeksi seluruh perkemahan. Sangat perlu melindungimu dan keluargamu dari penyakit ini." Lalu Yai memberikan Selcan sebotol obat dan berkata, "Kau, suamimu, dan yang terpenting melindungi anakmu dari bencana ini." Selcan pun yang percaya dengan Yai pun tampak senang lalu pergi meninggalkan tenda tersebut. Yai pun tampak senang karena berhasil meyakinkan Selcan bahwa obat itu sebenarnya adalah racun untuk menggugurkan bayi yang berada di dalam kandungan Selcan. Dan di Aleppo, Ertugrul sedang duduk seorang diri merasa gelisah sambil menggenggam kampak milik Turgut dan kalung milik Pangeran Ygit. Lalu Numan, Bamsi, Doan dan juga Afsinbe menghampiri Ertugrul. Mereka pun menatap Ertugrul dengan cemas.
Bamsi menyadari kampak milik Turgut, serta Numan menyadari kalung milik Gigit yang digenggam oleh Ertugrul. Bamsi bertanya pada Ertugrul, apa yang terjadi di sini? Lalu Ertugrul menyuruh mereka untuk duduk dan berkata, aku akan memberitahu kalian semua, tetapi kita memiliki masalah besar lainnya. Apa yang aku katakan ke Sahabetin pasti tidak sampai ke telinga Al-Aziz. Hari ini Al-Aziz setelah mengatakan perkemahan kita mengalami wabah, dia merobek piagam. Jadi sekarang kita tidak punya tanah untuk suku kita tuju. Sahabetin pasti telah ditipu oleh mata-mata Templar di istana. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkanku sendiri di istana. Lalu Afsin B bertanya pada Ertugrul, jadi apa rencanamu Ertugrul B? Lalu Ertugrul menjawab, kita harus tahu nasib Sahabetin. Atabe lah satu-satunya orang yang dapat menolong kita menemukan Turgut dan Nigit serta menyelesaikan masalah tanah kita. Kita tidak bisa meninggalkannya dalam belas kasih pasukan salib. Lalu Numan tampak sedih bahwa anaknya sedang berada di tangan pasukan Templar. Dan di istana, Laila, adik dari Sultan Al-Aziz bersama pengasuhnya sedang berada di dalam kamarnya. Laila yang terlihat khawatir berkata pada pengasuhnya, aku sangat khawatir dengan paman. Aku harap tidak terjadi sesuatu hal buruk padanya. Lalu pengasuh itu yang melihat kekhawatiran Laila pun berkata, jangan khawatir, aku telah mengirim pelayan. Insya Allah kita akan segera menerima kabar tentangnya. Lalu di sebuah penjara, Esma yang berpura-pura khawatir datang menemui Atabey. Lalu Atabey berkata, aku tidak melihat orang kafir itu di dekat kita. Aku tidak menyadari mereka akan membawa keponakanku dari telapak tanganku. Esma pun bertanya pada Atabey, siapa yang kau curigai tuan? Lalu Atabey menjawab, awalnya aku tidak menyadarinya, tetapi dia adalah Nasser. Melihat Esma yang tampak ketakutan, Atabey pun berusaha menguatkannya. Jangan takut Esma, jadilah berani, tidak ada orang lain selain kau yang dapat aku percaya di istana ini. Lalu Esma bertanya pada Atabey, apa yang bisa kulakukan untukmu tuan? Atabey pun memintanya untuk menemukan dan membawa seseorang untuk menemuinya, ialah Ertugrul. Lalu di sisi lain istana, Laila dan pengasuhnya sedang menunggu seorang pelayan untuk membawa kabar. Tak lama seorang pelayan itu pun datang memberikan informasi kepada pengasuh, lalu pergi meninggalkan ruangan. Laila dengan sangat khawatir bertanya pada pengasuh, apa dia membawa kabar tentang paman? Sebelum pengasuh itu memberitahu Laila yang sesungguhnya terjadi, ia pun menyuruh Laila untuk tenang, karena sesungguhnya Laila memiliki tubuh yang lemah. Laila pun berkata, aku sudah tenang bibi pengasuh, katakan padaku, apa paman baik-baik saja? Pengasuh itu memberitahu Laila bahwa Sahabetin ditangkap dan akan diadili. Laila pun bertanya padanya, siapa, mengapa mereka melakukannya? Bibi pengasuh pun menjawab, kakakmu, Emir Al-Aziz yang menangkap pamanmu. Laila yang tidak percaya dengan apa yang ia dengar merasa sangat sedih dan kecewa dengan kakaknya. Di sisi lain Aleppo, Afsin B bertemu dengan seorang kenalannya di sana. Ia berkata pada orang tersebut, dengarkan aku, sampaikan pada semua telinga di jalanan Aleppo, kita harus mengetahui nasib Atabey Sahabetin. Orang itu pun bersedia untuk menolong Afsin B. Dan di sisi Ertugrul, dia sedang menemani Halimah yang sedang dalam masa perawatan. Dengan kegelisahannya, Ertugrul melamun mengingat kejadian saat Halimah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ertugrul. Lalu tanpa disadarinya, Halimah terbangun dan memanggil Ertugrul sehingga Ertugrul tersadar dari lamunannya. Ertugrul pun menoleh sambil tersenyum ke arah Halimah dan berkata, bicaralah Sultana. Lalu Halimah berkata, jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Lalu Ertugrul menjawabnya, aku tahu, tapi di dalam diriku terbakar api setiap melihatmu terluka. Kau mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkanku. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Sambil tersenyum berusaha meringankan kekhawatiran Ertugrul, lalu Ertugrul pun mengungkapkan kegelisahan hatinya pada Halimah dan berkata, hari itu di mana aku membuka hatiku untukmu, kau menolakku. Kau membahayakan hidupmu untukku, tapi mengapa kau menyembunyikan hatimu untukku? Dan Halimah menjawabnya sambil menatap mata Ertugrul, ketika kau tahu cinta tak bisa diraih dengan kata-kata, kau akan memperoleh cinta sejati. Ertugrul yang mendengar itu pun tersenyum bahagia sambil menatap mata indah Halimah. Lalu Halimah yang juga mengkhawatirkan adiknya bertanya pada Ertugrul, Ertugrul, kau selalu memberitahuku kebenaran. Aku harap kali ini kau tidak menyembunyikan kebenaran dariku.
Aku tahu keterlambatan mereka adalah pertanda tidak baik. Apa ada kabar dari Yigit dan Turgut Ertugrul? Ertugrul yang mendengar pertanyaan itu tampak ragu untuk mengatakan kebenarannya, namun tetap ia mengatakan kebenaran itu pada Halime. Pasukan Templar menjadikan mereka tahanan, lalu Halime yang mengetahui kebenaran itu pun membuatnya tambah khawatir dan sedih. Ia berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya, namun tidak diperbolehkan oleh Ertugrul. Lalu dengan cemas dan sedih ia berkata pada Ertugrul, "Betapa takutnya dia saat ini. Ertugrul, aku mohon kepadamu, selamatkanlah Yigit." Ertugrul pun berjanji pada Halime bahwa ia akan membawa kembali adiknya. Ertugrul yang melihat keadaan Halime yang memburuk, ia pun pergi memanggil tabib untuk Halime. Lalu di kastil pasukan Templar, Isadora, adik dari Eleonora, datang menemui Petruchio. Petruchio pun menyambut kedatangan Isadora dengan berkata, "Isadora, keponakanku tersayang, kau akhirnya kesini." Isadora pun berkata, "Aku juga rindu padamu, Paman, tapi aku masih tidak melihat kakakku, Paman. Apa dia tidak merindukanku? Meskipun dalam surat dia selalu mendesaku untuk datang ke sini." Petruchio tiba-tiba berpura-pura bersedih di depan Isadora. Isadora yang melihat itu pun bertanya pada pamannya, "Di mana Eleonora, Paman?" Pak Petruchio berkata apapun, dari tatapan pamannya, Isadora mengerti apa yang terjadi pada kakaknya Eleonora. Lalu di Aleppo, Afsin B datang menemui Ertugrul. Ertugrul pun langsung bertanya pada Afsin B, bagaimana nasibnya? Afsin B pun menjawab, situasinya sangat buruk Ertugrul. Sahabetin ditahan, dia di penjara Aleppo. Ertugrul tampak gelisah dan juga heran mengapa itu bisa terjadi. Lalu ia bertanya, apa yang mereka tuduhkan pada Atabey? Afsin B menjawab, ia tidak dituntut dengan sesuatu yang khusus saat ini Ertugrul, tapi kemarin Nasir dan beberapa penjaga terlihat memindahkan sesuatu dari dalam istana sebagai perintah Al-Aziz. Mereka juga bersama dengan pembantu istana. Ini mungkin berhubungan dengan Atabey. Ertugrul pun mulai curiga pasti sesuatu terjadi pada Atabey. Ketika Ertugrul berdiam diri di sebuah langgar sambil memegang kampak milik Turgut, Syekh Ibnu Arabi menghampirinya dan bertanya pada Ertugrul, "Kau tahu bagaimana kampak itu dibuat kan? Pukulan demi pukulan, benturan demi benturan, sampai baja menjadi kampak. Jika bukan karena api, kampak yang kau miliki sekarang tidak berbeda dari batu di pegunungan. Dan Ertugrul, begitu juga denganmu. Apa kau tahu apa yang akan terjadi pada hidup ini jika kau belum pernah diuji?" Lalu Ertugrul yang tampak gelisah akhirnya mengungkapkan kegelisahannya pada Syekh Ibnu Arabi. "Ini bukan hanya sekadar ujian bagiku. Temanku, rekanku, keluargaku, suku yang mempercayaiku, Atabey yang ingin menolongku, mereka semua mendapat masalah karenaku. Itu semua membuat hatiku terluka." Lalu Syekh Ibnu Arabi pun memberinya sebuah nasihat. "Hidup ibarat sekolah, nak. Semua orang adalah murid dan satu-satunya guru adalah Allah. Dia menunjukkan sifat-sifatnya dan menguji kita. Tapi penyesalan dan anugerah, rahmat dan bencana datangnya dari Dia. Semua orang menjalani ujiannya sendiri. Kau harus menjalani ujian dengan sabar, barulah kau akan menjadi pejuang terbaik, pahlawan terhebat." Lalu Ertugrul bertanya, apakah duduk menunggu seperti ini adalah bagian dari ujian? Lalu Syekh Ibnu Arabi melanjutkan nasihatnya, "Allah mencintai iman, bukan kelalaian. Jika saudaramu berada dalam masalah, selamatkanlah. Tanpa melupakan Allah, kau akan menemukan cara untuk keluar dari masalah. Ayo bangkitlah. Ujian seorang pahlawan itu sulit. Duduk berpangku tangan bukanlah ciri orang yang gagah berani." Di perjalanan, setelah meninggalkan langgar, tiba-tiba seseorang menghentikan Ertugrul dan ia berkata, "Tuan, aku adalah pelayan pribadi Atabey Sahabetin. Namaku Esma. Dia mengirimku ke sini." Lalu Ertugrul yang tidak langsung mempercayainya bertanya, "Bagaimana aku tahu Sahabetin yang mengutusmu?" Esma pun menjawab, "Dia bilang kau akan mengerti ketika aku bilang bahwa perkataan seorang lelaki adalah kehormatannya. Dia ingin bertemu denganmu." Lalu Ertugrul yang mengerti dengan perkataan Esma itu, ia pun mengikuti Esma. Lalu ia bertanya, "Bagaimana cara kau membawaku masuk?" Lalu Esma menjawab, "Ada ruang bawah tanah rahasia sebagai pintu masuk ke penjara. Atabey yang memberitahuku." Lalu Ertugrul merasa ada beberapa orang yang mengikutinya dan mulai mengepungnya. Ketika Ertugrul siap menyerang mereka, para kesatrianya Bamsi, Doan datang.
dan mereka pun mulai saling menyerang. Esma pun melarikan diri dari jebakan yang ia buat, dan seperti biasa Ertugrul dan kesatrianya berhasil mengalahkan mereka. Dan di perkemahan suku Kai, Selcan sedang mempersiapkan makan malam untuk dirinya dan Gundoldu. Lalu ia memasukkan obat yang diberikan Yai ke dalam makanan itu. Selcan pun menyajikan makanan itu di atas meja dan berkata, "Aku memasak makanan kesukaanmu Gundoldu, nikmati makananmu Gundoldu." Dan mereka pun memakan makanan yang sudah diberikan obat dari Yai itu. Lalu di Langgar, Ertugrul bersama kesatrianya dan juga Afsin Bey sedang berkumpul membicarakan serangan tadi, yang mana ternyata serangan itu adalah hal yang sudah diperkirakan oleh Ertugrul, dan ia sudah mempersiapkan diri sebelum hal itu terjadi. Pada saat itu Afsin Bey bertanya, "Apa semua yang terjadi sesuai dengan harapanmu Ertugrul Bey?" Ertugrul pun menjawab, "Ya benar, pemburu menjadi mangsa. Tapi masalah ini lebih rumit dari yang kita kira. Jika pelayan setia Sahabatin adalah pengkhianat, maka Atabey sudah dijebak. Kita harus menyelamatkannya dengan cara apapun." Lalu Ertugrul memberikan kode kepada Bamsi dan Doan untuk meninggalkan ruangan. Ia ingin berbicara berdua dengan Afsin Bey. Ketika mereka keluar, Afsin Bey berkata, "Aku akan pergi sebentar Ertugrul Bey." Lalu Afsin Bey menyuruh Ertugrul untuk pergi menemui orang Turki penjual permadani di pasar. Namanya Aymutluk, dia akan menolongmu dalam semua hal, dan Ertugrul pun menyetujui permintaan Afsin Bey. Lalu Ertugrul menyendiri sambil melihat pemandangan kota Aleppo dengan kegelisahannya. Lalu ia mengingat kejadian demi kejadian yang ia lalui, mulai dari perselisihannya dengan kakaknya karena ia membawa Halimah dan keluarganya ke perkemahan, sehingga mereka mendapatkan masalah dari Karatoygar. Lalu ketika Sultan Al-Aziz membatalkan perjanjian tanah baru dengan suku Kai, dan ketika ia mengetahui Turgut dan Pangeran Yigit ditangkap oleh pasukan Templar, dan juga ketika ia menyatakan perasaannya pada Halimah dan Halimah mengorbankan hidupnya untuk Ertugrul, ia pun berserah atas kegelisahannya pada Allah dan berdoa, "Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, aku berserah kepadamu. Kaulah pemilik segalanya di dunia ini. Tunjukkanlah jalan yang benar. Keinginanku bukanlah tahta, mahkota maupun harta benda. Niatku adalah mengagungkan namamu di setiap jalan yang aku lalui. Jika hati dan pikiranku menyimpang dari tujuanku, tolong aku ke jalan yang benar. Ya Allah, jangan biarkan hatiku tersesat di jalan yang mengagungkan namamu ini. Jauhkan godaan syaitan dariku. Jangan biarkan aku tunduk pada selain dirimu. Takdirkan aku dan keturunanku untuk berjuang di jalanmu dan berjihad untukmu ya Allah." Begitulah isi doa Ertugrul pada Tuhannya. Gimana teman-teman Dizzy Lovers videonya? Aku harap kalian suka ya. Tapi jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you. Wassalamualaikum.